mahasiswa, para mahasiswa kita yang saya kira mereka adalah harapan kita semua untuk masa depan bangsa dan negara kita ini, dan kita banyak berharap kepada mereka. Itulah sebabnya mereka juga harus kita persiapkan dengan baik sehingga Indonesia yang rukun, Indonesia yang maju, insya Allah dapat kita wujudkan pada masa-masa yang akan datang. Saya pertama juga menyampaikan apresiasi penghargaan kepada pihak penyelenggara Universitas Tadulako yang mengundang saya untuk tampil berbicara di hadapan para peserta secara nasional. Tentu ini sesuatu yang cukup menggembirakan, sesuatu yang memberikan saya semangat yang sangat luar biasa. Terima kasih Universitas Tadulako, terima kasih Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset. Dan baik, saya kira pada kesempatan yang baik ini, saya diberi materi yaitu moderasi beragama di Sulawesi Tengah. Tetapi saya coba sedikit menambah dengan kerukunan antar umat beragama. Baik, kita lanjut saja. Saya memang selaku juga Ketua FKUB Sulawesi Tengah sering bicara soal kerukunan antar umat beragama. Bagaimana membangun kedamaian, bagaimana membangun persaudaraan, sehingga antar umat beragama, antar budaya yang berbeda, antar suku yang berbeda, kita tidak bertikai. Olehnya itu kita bersatu di dalam perbedaan-perbedaan. Kenapa? Karena perbedaan itu adalah bagian dari ketetapan Tuhan. Memang Tuhan sengaja menciptakan perbedaan itu. Karena kalau Tuhan mau menciptakan satu suku, menciptakan satu agama, dan yang lain-lainnya, Tuhan memiliki kekuasaan untuk itu. Baik, kita lanjut. Di pendahuluan, saya menyatakan Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman. Saya kira kata orang-orang yang sudah berlanglang buana ke berbagai negara selalu mengakui bahwa Indonesia memiliki keragaman yang luar biasa. Baik dari segi budaya, suku, bahasa, maupun agama dan kepercayaan, kita memiliki banyak keragaman itu. Bahkan agama, saya kira tidak hanya 6 sebenarnya. Banyak kepercayaan-kepercayaan di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera, di Pulau Sulawesi, yang saya kira menjadi bagian dari keragaman itu. Ya. Penduduk Sulawesi Tengah sangat heterogen dari segi etnis dan dari segi ras. Provinsi ini memiliki 19 kelompok etnis atau suku yang tersebar di beberapa daerah, serta 5 kelompok agama besar. Nah, dengan demikian memberikan harapan kepada kita semua bahwa perlunya membangun sebuah cara berpikir, sebuah pola berpikir yang baik, sehingga keragaman-keragaman itu tidak menjadi kita bertikai dan kita berselisih. Ini. Kalau di Saudi Arabia, sukunya cuma satu, suku Arab. Bangsanya juga cuma satu, bangsa Arab. Tapi kita lihat hari ini mereka tidak rukun. Yaman, di Syria, Damaskus, di Baghdad, Irak. Mereka itu sebenarnya satu suku bangsa saja, tapi mereka bertikai. Kita ini luar biasa. Bahkan ribuan suku bangsa yang ada di Indonesia, tetapi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, negara kita masih dalam keadaan rukun dan damai. Walaupun ada hal-hal yang terjadi percikan-percikan kecil saja. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut, kalau ada pernyataan menurut Hans Kung, beliau berpendapat bahwa sebagai suatu gejala kemanusiaan, ya, setiap agama itu bersifat ambivalen, ya. Artinya agama itu memiliki peran ganda dalam percaturan dunia ini. Agama bisa menjadi
pelopor terbentuknya perdamaian, namun di sisi lain agama sangat rentan menjadi api penyulut bagi terjadinya konflik yang sering mengatasnamakan agama. Jadi agama menurut Hans Kung itu bisa menjadi pemicu konflik, bisa juga menjadi pemersatu. Nah, tinggal bagaimana nanti perilaku umat beragama. Jadi bukan agamanya. Kita akan bicara nanti perilaku umat beragama. Oleh itu lebih lanjut Hans Kung menegaskan tidak ada perdamaian dunia jika tidak ada perdamaian agama. Ya, kan gitu. Nanti saya akan bicara juga soal quotes-quotes saya. Kan? Maka quotes saya yang terakhir berkata begini, kalau semua orang sepakat bahwa semua agama itu benar, maka kita tidak perlu lagi ada forum-forum yang mengajak kepada perdamaian. Kenapa? Semua agama sudah benar. Nanti kita akan bisa diskusikan hal-hal seperti ini. Tetapi kenyataan kan tidak semua orang bisa mengakui bahwa semua agama benar. Kalaupun ada pengakuan semua agama benar, itu ada lanjutannya. Menurut pemeluknya masing-masing. Nah, itu saya bikin quote seperti itu. Semua agama benar menurut pemeluknya masing-masing. Tetapi terkadang agama menjadi salah kalau di luar penganutnya. Olehnya itu toleransi menjadi sebuah keharusan. Nah, baik. Kita lanjut sedikit. Hans Kung menegaskan tidak ada perdamaian jika tidak ada perdamaian agama. Artinya perdamaian hanya dapat terwujud jika umat beragama dapat hidup rukun dan harmonis. Nah, ini menurut pendapat Hans Kung bahwa perdamaian agamalah yang bisa menentukan perdamaian dunia. Jadi dengan demikian, untuk mewujudkan Indonesia atau Sulawesi Tengah yang damai adalah membangun kerukunan antar umat beragama. Itu kata kuncinya. Baik, slide berikutnya. Saya kira, ya, kita bicara soal pluralitas umat beragama di Sulawesi Tengah. Saya kira umat Islam termasuk yang mayoritas, kemudian yang kedua Kristen, kemudian Katolik, Hindu, Buddha, Konfusius, dan yang lain-lain ini kan ada aliran-aliran kepercayaan tertentu di masyarakat kita. Saya kira itu sekitar 0,54%. Nah, itulah pluralitas umat beragama di Sulawesi Tengah. Jadi ini yang harus kita jaga dengan sebaik-baik, termasuk pluralitas umat beragama yang ada di Indonesia. Baik, kita lihat slide berikutnya, pluralitas keberagamaan antara konflik dan integritas. Secara sosiologis, konflik beragama itu terjadi karena kurangnya ruang interaksi komunikasi, yang akhirnya berdampak terjadinya dari prasangka sosial antar umat beragama. Nah, saya kira ini penting nanti. Kenapa terjadinya konflik? Karena kurangnya interaksi kita, kurangnya komunikasi kita antar umat beragama, sehingga karena kurang interaksi, kurang komunikasi, kurang bertemu, maka kemudian yang terjadi adalah kecurigaan, prasangka buruk terhadap orang lain. Oleh itu perlu ada dialog, ada pertemuan. Saya kira kegiatan hari ini, kalau yang hadir juga di webinar ini, berbagai agama, nah di sini kita bisa berdialog, kita bisa saling mengenal, oh begini menurut ajaran Islam, begini menurut ajaran Kristen, begini menurut ajaran Katolik. Ternyata semua agama itu mengajarkan kebaikan. Nah, kalau semua agama mengajarkan kebaikan, maka setiap pemeluk agama memiliki kewajiban untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Kan begitu. Dengan dialog seperti ini kan enak. Bagaimana menurut Islam? Oh, Islam berkata hidup di dunia ini harus saling tolong menolong. Di Kristen juga berkata seperti itu. Sayangilah, dalam Matius disebutkan, sayangilah dirimu sebagaimana engkau menyayangi dirimu sendiri. Coba bayangkan. Kalau kita amalkan Matius ini, ya Matius 40 kalau saya tidak salah itu bersebut seperti itu. Nah, dengan komunikasi seperti ini, interaksi sosial, interaksi komunikasi yang baik,
saya kira prasangka-prasangka yang tidak baik itu akan dapat kita hindari. Sikap prasangka ini menimbulkan rasa saling curiga satu sama lain. Tidak hanya curiga dengan umat beragama lain, tetapi dengan umat agama yang satu sama pun kita bisa saling prasangka. Akibatnya prasangka, maka krisis keberagamaan beragama pun semakin menjadi ancaman yang nyata dalam terciptanya konflik nilai. Saya kira itu tadi. Jadi betapa kita bisa saling integrasi dengan baik. Baik, di slide berikutnya saya menyebut globalisasi dan tantangan kerukunan umat beragama. Kemajuan teknologi informasi adalah faktor yang amat penting dalam relasi global. Jadi saya kira nanti tantangan kita itu, apa yang terjadi di berbelahan dunia lain, apa yang terjadi di negara-negara lain, itu sangat ikut mempengaruhi kepada kita. Apa yang terjadi di Taliban misalnya, di Afghanistan itu, hari ini kita juga sudah tahu. Ya kan? Apa yang terjadi di Myanmar, kita juga tahu hari ini. Itu akan memiliki dampak, dan itulah tantangan kerukunan umat beragama. Kalau ada orang memberi informasi yang salah, hoax, itu justru lebih membahayakan kerukunan umat beragama kita. Karena inilah tantangan globalisasi kita. Kedua, teknologi informasi membuat berita cepat tersiar, termasuk berita yang salah dan bersifat provokatif, sehingga isu sara dari satu wilayah akan sangat mudah ditransfer ke wilayah yang lain. Wah, ini kan apa yang terjadi di Sampit dulu, apa yang terjadi di beberapa daerah, itu terlalu cepat sampai ke daerah lain. Dan ini bisa mempengaruhi kerukunan umat beragama. Saya kira ini menjadi tantangan kita semua. Saya memberi contoh di sini isu ras yang berawal di Pulau Jawa dalam hubungan detik, ya, dalam hitungan detik telah melahirkan protes dan kerusuhan di Papua. Ada beberapa waktu yang lalu, saya kira. Oke. Melalui kemajuan tersebut, isu agama pun rentan menjadi media yang mengeburkan kebenaran dan bukan mewartakan kebenaran. Nah, ini saya kira adik-adik para mahasiswa, jadi saya minta juga bisa selektif di dalam mendapatkan dan menerima informasi. Apalagi kalau informasinya belum tentu benar, kalaupun dia benar, kalau diinfokan bisa mempengaruhi kerukunan, mempengaruhi hubungan interaksi sosial kita, sebaiknya kita simpan di HP kita masing-masing. Apalah artinya disampaikan kepada orang lain kalau dia berdampak tidak baik. Lebih baik kita diam, kita tidak sampaikan, agar supaya tidak terjadi pertikaian dan perselisihan. Justru dalam pandangan agama, kita sudah menyelamatkan nyawa orang lain. Artinya orang lain tidak bertikai hanya gara-gara informasi dari kita. Malah saya itu kalau ada berita-berita yang saya belum yakin, saya simpan di HP saya saja. Saya lebih baik kirim cerita-cerita lucu yang bisa menggembirakan orang lain, daripada kita memberi berita, tapi berita itu bisa berakibat fatal bagi kehidupan sosial kemasyarakatan kita. Saya kira ini harus menjadi renungan kita semua. Baik, agar relasi sosial umat beragama kembali mesra dalam kehidupan sosial, berlangsung dalam harmoni, maka seluruh umat beragama perlu bersama-sama mencari strategi terbaik untuk mengembangkan kerukunan dalam paradigma global. Inilah yang ingin kita cari. Apa strategi sehingga kita bisa membangun kerukunan dengan baik, sehingga membangun kehidupan yang harmonis. Baik, saya memiliki ada 5 strategi. Nah, ini yang strategi. Kalau ditanya, saya selaku ketua Forum Kerukunan Umat Beragama di Sulawesi Tengah, ini 5 strategi ini yang saya pakai. Mudah-mudahan strategi ini juga bisa cocok digunakan di daerah-daerah lain. Yang pertama strateginya, ya, menerima perbedaan. Ya. Kita harus menerima perbedaan. Sebagaimana yang saya sudah ciptakan bahwa manusia ini tidak mungkin sama. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri Allah berfirman, walau sya'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin. Seandainya Allah menciptakan di bumi ini hanya ada satu suku bangsa saja,
Kata Allah, walaupun hanya satu suku bangsa, kalian pasti akan berbeda pendapat. Artinya, perbedaan itu adalah bagian dari ketetapan Tuhan. Nah, kita harus terima perbedaan suku, perbedaan budaya, perbedaan bahasa, termasuk di dalamnya perbedaan agama. Jadi, yang menurunkan agama adalah Tuhan. Tentu Tuhan menghendaki kita menerima perbedaan-perbedaan itu. Dan ya, mungkin menurut kita agama kita paling benar, tetapi tidak berarti orang yang berbeda dengan kita salah. Ya kan? Terkadang orang, agama saya paling benar, di luar agama saya salah dan keliru. Itu artinya orang tidak bisa menerima perbedaan. Ya kan? Kita harus menerima perbedaan. Dan itu adalah pilihan seseorang untuk beragama. Ya. Sehingga saya pernah menulis quotes begini. Tuhan menurunkan banyak agama bukan untuk kita bertikai, tetapi untuk kita pilih salah satu di antara agama-agama. Nah, begitulah ketika kita mau menerima perbedaan-perbedaan. Jangankan di antara agama, di antara satu agama pun kita bisa berbeda pendapat. Di Islam ada Muhammadiyah, ada NU, ada Wasliyah, semua mengakui keislaman. Di Kristen juga ada perbedaan-perbedaan. Kan begitu. Ada Katolik, ada Kristen, ada Bala Keselamatan, ada Advent, dan lain-lain sebagainya. Itu semua adalah perbedaan-perbedaan yang harus kita terima. Kalau kita tanya kitab sucinya sama, tetapi dia beda di dalam memahami, memaknai kitab suci itu. Ya begitu. Kitab sucinya orang Katolik dan orang Kristen kan sama-sama Injil. Tetapi kenapa bisa terjadi perbedaan? Karena pemahaman seseorang terhadap kitab sucinya sehingga bisa berbeda di dalam melahirkan pemahaman ketika melihat kitab suci itu. Di Islam begitu juga. Ya, ada pemahaman-pemahaman yang berbeda. Padahal ayatnya cuma satu itu, tetapi pemahamannya bisa melahirkan pemahaman yang berbeda-beda. Oleh itu, kita harus menerima perbedaan. Saya kira ada mahasiswa juga, kalau melihat sesuatu kan antara satu akal dengan akal pikiran yang lain kan bisa berbeda-beda. Melihat dosennya juga kan bisa berbeda-beda. Ah, ini dosen baik sekali, Pak. Nah, karena yang dia lihat memberi nilai bagus. Tapi kalau yang satu bilang, tidak, dosen ini tidak baik. Kenapa? Ya karena sering dia dimarah-marah kan begitu. Kan kita melihat satu sosok saja bisa berbeda, melahirkan pemahaman. Oleh itu, menerima perbedaan itu harus kita lakukan. Yang kedua, mengedepankan persamaan. Di dalam membangun kerukunan umat beragama di Sulawesi Tengah itu, saya selalu berkata kepada kawan-kawan, mari kita mengedepankan persamaan. Banyak sekali budaya kita yang sama, banyak sekali bahasa kita yang hampir sama, banyak sekali agama kita ini yang sama dengan agama orang lain. Malah istilah-istilah agama biasa saya pakai. Misalnya di Kristen ada Tuhan memberkati. Saya bilang hampir sama dengan bahasa Arabnya kalau orang Islam bilang barakallah, Allahu yubarik, Allah memberkati. Cuma satu menggunakan bahasa Indonesia, yang satu menggunakan bahasa Arab. Tetapi yang dikandung maksud sama. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Orang Kristen Katolik biasa bilang puji Tuhan. Ya, orang Islam berkata syukur alhamdulillah. Satu menggunakan bahasa Indonesia, yang satu menggunakan bahasa Arab. Nah, kedepankan persamaan-persamaan. Malah saya pernah buat guyon-guyon. Iya, Prof. Ya, Bethlehem itu, ya. Kalau bahasa Arabnya Baitul Laham. Betul. Ya, bahasa agak ke Eropa kita namanya Bethlehem. Kan begitu. Yang satu menggunakan bahasa Arab Baitul Laham, yang satu agak menggunakan bahasa dari Eropa menjadi Bethlehem. Ya, padahal artinya sama, sama-sama tempat kelahiran Isa atau yang biasa disebut dengan Yesus Kristus. Yang begitu.
Oke, saya lanjut. Ibu Nisa, berapa lama waktu saya ini? 2 jam itu untuk sesi diskusi sampai ke final diskusi, Prof. Oke, saya baik. Yang ketiga, saling percaya, saling memahami. Nah, ini kata kunci strategi yang kami gunakan di Sulawesi Tengah. Kalau ingin membangun kerukunan dan kedamaian, saling percaya dan saling memahami. Rumah tangga saja, adik-adik, kalau suami istri tidak saling percaya, tidak saling memahami, tidak saling mengerti, maka rumah tangga itu pasti tidak akan harmonis. Bunyi HP saja, deg-deg jantungnya istri. Itu artinya istri tidak percaya kepada suami. Atau sebaliknya. Kenapa? Di sini juga persoalan kita dalam membangun kerukunan antar umat beragama. Baik. Yang keempat, moderasi beragama. Ingin membangun kerukunan, kedamaian, dan keharmonisan, kita harus menggunakan strategi moderasi beragama. Sebentar nanti saya akan jelaskan apa itu moderasi beragama. Yang kelima, kesadaran global. Saya kira di caption berikutnya juga saya menjelaskan itu. Ya, ini menerima perbedaan. Saya kira saya sudah jelaskan tadi, kerukunan itu terwujud justru melalui pengakuan kita. Yang kedua tadi, mengedepankan persamaan, bukan perbedaan. Saya kira saya sudah jelaskan tadi. Dan yang ketiga, yaitu saling percaya, saling memahami. Kan? Nah, saya kira nanti adik-adik bisa baca, ya, salah satu faktor yang kerap menjadi akar terjadinya konflik antar umat beragama adalah tidak adanya saling percaya satu sama yang lain. Saling curiga lah. Jangan-jangan kita mau jadikan Kristen semua. Yang satu lagi bilang, jangan-jangan kita mau jadikan orang Islam semua di Indonesia ini. Ada Islamisasi, ada Kristenisasi, dan ada Hinduisasi, dan sebagainya. Itulah yang membuat kita saling tidak percaya, kita saling tidak mengerti, dan kita tidak saling memahami. Perlu dialog, perlu ketemu di antara kita sehingga kita tidak ada kecurigaan. Baik. Nah, inilah moderasi beragama sebagai basis kerukunan umat beragama. Nah, moderasi beragama itu adalah cara yang moderat. Jadi cara yang kita gunakan, bukan agamanya ya. Itulah saya tidak menggunakan istilah moderasi agama, tetapi moderasi beragama adalah cara beragama yang moderat, tidak ekstrim, cara beragama yang damai, toleran, dan menghargai perbedaan. Itu yang disebut dengan moderasi beragama. Moderasi beragama bukanlah moderasi agama. Moderasi beragama berada pada tataran sosiologis dalam wilayah praktek keberagamaan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan menjalin hubungan sesuai dengan orang lain atau hubungan sosial dengan orang lain. Nah, kita lihat artinya pada tataran teologis, pada tataran keyakinan kita semua, setiap orang berhak dan bahkan seharusnya meyakini kebenaran agamanya. Jadi setiap kita berhak, harus kita yakini kebenaran agama kita. Tetapi pada saat yang sama, pada tataran sosiologis, hubungan antar manusia, kita memahami bahwa orang lain pun memiliki keyakinan terhadap ajaran agamanya. Karena keyakinan adalah wilayah yang sangat subjektif, wilayah hati. Artinya, saya meyakini Islam yang paling benar, itu subjektivitas saya. Tetapi pada tataran sosiologis, saya juga harus menghargai orang lain yang memiliki keyakinan yang berbeda dengan saya. Pasti dia bilang, saya akan bilang, saya paling benar. Terus pasti saudara saya yang lain bilang, saya juga paling benar. Silakan masing-masing di antara kita mengakui kebenaran agama kita tanpa harus menyalahkannya. Tetapi pada tataran sosiologis, kita juga harus mengakui dan saling tolong-menolong antara yang lain. Nah, ini saya memberi analogi. Seorang boleh berpandang bahwa pasangannya yang paling cantik, paling ganteng. Tapi tidak perlu risau kalau orang lain juga mengakui bahwa pasangannya mereka paling cantik, paling ganteng. Karena kecantikan dan kegantengan sangat subjektif sekali. Kan begitu? Nah, begitu juga dalam keyakinan beragama kita. Baik, lebih lanjut. Ada prinsip-prinsip moderasi beragama. Yang pertama, humanis. Humanis itu artinya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
walaupun kita berbeda agama, kita berbeda suku, kita berbeda yang lainnya, tetapi kita harus menjunjung tinggi bahwa dia adalah manusia yang sama dengan kita, yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau Anda tidak bisa menghargai orang karena beda agama, hargailah orang itu karena dia manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, ini yang saya maksudkan dengan humanis. Tolong menolong, bantu membantu, bukan karena agamanya, tetapi karena dia manusia ciptaan Tuhan. Itu namanya manusia atau humanis. Yang kedua, realistis. Sadar akan realitas. Nah, saya sudah menjelaskan keragaman tadi. Bahwa kita pasti berbeda. Tidak mungkin manusia ini hanya ada satu agama. Tidak mungkin di dunia ini ada satu suku. Dan tidak mungkin di dunia ini hanya ada satu bahasa. Realistis. Pasti berbeda. Yang ketiga, inklusif. Terbuka menerima sudut pandang yang berbeda. Kita juga harus inklusif, menerima pendapat yang berbeda dengan kita. Kalau kita bisa berbeda dengan orang lain, itu artinya orang lain juga bisa berbeda dengan kita. Kalau orang lain punya pendapat, maka kita juga punya pendapat. Kalau kita punya pemahaman, orang lain juga pasti punya pemahaman yang berbeda dengan kita. Kalau orang punya keyakinan, kita juga punya keyakinan. Itu artinya inklusif. Keempat, adil. Objektif dalam memberikan penilaian kepada siapapun. Itulah keadilan. Kalau dia benar, apapun agamanya. Kalau dia salah, apapun agamanya. Kita tidak bicara agamanya, tapi kita bicara keadilan. Oke, yang ketiga kerjasama. Kelima kerjasama. Saling kerjasama dalam kemaslahatan bersama. Nah, ini penting. Mari kita membangun kerjasama, mari kita tolong-menolong, walaupun kita berbeda, walaupun agama kita tidak sama, kita bekerja sama untuk kemanusiaan. Kalau ada orang miskin di desa itu, kita bantu. Jangan lihat agamanya. Kalau ada juga orang butuh bantuan di suatu desa, kita bantu. Jangan karena agamanya. Ini yang saya maksudkan dengan prinsip moderasi beragama dalam bidang kerjasama. Dan yang keenam, prinsipnya adalah harus toleran, menghargai, dan menghormati orang yang berbeda dengan kita. Ingat, kata menghormati dan kata menghargai itu tidak sama dengan mengakui. Ya, ketika saya menghormati seseorang, bukan berarti saya mengakui dia, agamanya. Ketika saya mengakui bertoleran dengan kawan-kawan non-muslim, tidak berarti saya mengakui, tetapi saya menghargai dan menghormati keyakinan orang lain. Nah, itu biasanya kan ada orang bilang, oh berarti ini banyak sekali yang diakui kebenaran. Sebenarnya kita mengakui kebenaran kita, tetapi dengan orang lain kata-katanya adalah menghargai dan menghormati. Baik, saya kira itu yang prinsip-prinsip moderasi beragama. Ada namanya kerangka implementasi. Ini saya menggunakan bahasa akidah. Ini namanya keyakinan. Iman dalam berbagai bahasa. Penguatan iman. Mendalami agama dan keyakinan berdasarkan tuntutan ajaran yang diyakini. Jadi, kita mendalami agama dan keyakinan berdasarkan tuntunan ajaran yang kita yakini. Wilayah ini merupakan wilayah subjektif yang sakral bagi setiap individu. Jadi, saya mempercayai iman Islam, kawan-kawan mempercayai iman Kristen, Hindu mempercayai iman Hindu, dan seterusnya. Itu namanya iman. Ini wilayah subjektif. Ini tidak boleh dicampur aduk ini. Bahkan dalam Al-Quran disebut, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Lana a'maluna walakum a'malukum. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nah, itulah ajaran kita semua. Yang kedua, kerangka implementasi dari moderasi beragama itu toleran dalam beragama. Terbuka dalam menerima realitas perbedaan keyakinan. Ya,
Kita harus terbuka bahwa kenyataan memang perbedaan keyakinan. Si A berkeyakinan, si B berkeyakinan, walaupun keyakinan itu bisa berbeda-beda. Keyakinan orang lain seperti halnya dia ingin keyakinannya dihargai. Tidak ada klaim kebenaran dalam kehidupan sosial. Artinya, di dalam kehidupan sosial kita, tidak boleh hanya kita yang paling benar. Boleh jadi orang lain juga benar. Walaupun secara ke dalam kita akui kita paling benar, tetapi dalam kehidupan sosial kita akan berkata orang lain juga ada kemungkinannya benar. Yang terakhir, implementasinya adalah kerukunan umat beragama. Implementasi moralitas agama. Mengimplementasikan nilai-nilai moral yang merupakan titik temu. Jadi ada nilai-nilai moral, misalnya seperti tolong menolong, bantu membantu antara sesama kita, itu namanya implementasi dari kerukunan umat beragama. Saya bisa menolong saudara saya yang Kristen, saya bisa menolong saudara saya yang Katolik dan agama-agama yang lain di dalam rangka implementasi nilai-nilai moral yang diajarkan oleh agama saya. Kata Al-Quran, bertolong-tolonganlah kalian dalam kebaikan dan kebenaran. Saya bertolong kepada saudara saya, bagian dari kecintaan saya kepada mereka. Semua ajaran agama di dalam kehidupan itu menyebutkan ajaran agama dalam kehidupan sosial seperti keadilan, kejujuran, tolong-menolong, dan lain-lain. Saya kira semua itu diajarkan oleh agama-agama yang lain. Ada kesadaran global. Ya, ini yang kita bicara strategi tadi yang terakhir, kesadaran global. Nah, ini yang saya maksudkan bahwa kita di dalam kehidupan kita sekarang, kita harus memiliki kesadaran global. Apa yang kita ucapkan di dalam ruang-ruang yang terbatas, bahkan di dalam ruang yang tertutup pun, hari ini bisa sampai kemana-mana dengan teknologi. Hari ini saya bicara di hadapan para mahasiswa, tidak berarti apa yang saya sampaikan ini hanya ada di kalangan mahasiswa. Dia bisa kemana-mana dengan teknologi yang sangat canggih sekarang ini. Saya sebut di sini ada contoh UAS. Ketika dia bicara tentang ajaran agama orang lain, ternyata pernyataan UAS itu bisa tersebar kemana-mana. Walaupun UAS sendiri berkata, ini saya bicara di hadapan umat Islam, saya tidak bicara di hadapan umat beragama lainnya. Tetapi teknologi sudah memberikan informasi melewati batas-batas itu. Oleh itu, saya selalu berkata kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, kalau kita berbicara harus hati-hati. Karena apa yang keluar dari mulut kita tidak lagi menjadi milik kita dan dia tidak terbatas. Dia bisa disaksikan oleh kebanyakan orang lain. Oleh itu, bijaksana dalam memanfaatkan teknologi informasi media sosial. Saat ini kajian keagamaan secara online lebih dominan mempengaruhi cara beragama masyarakat. Para tokoh agama harus memanfaatkan media online untuk menyebarkan pesan keagamaan yang damai, sejuk, dan toleran. Jangan sampai kelompok-kelompok radikal yang menguasai media yang justru menularkan virus-virus radikalisme agama. Saya kira adik-adik sekalian, mari manfaatkan teknologi informasi media online ini untuk menyebarkan agama yang damai, agama yang toleran, agama yang bisa bersahabat dengan siapa saja. Kita lawan orang-orang yang menyampaikan pesan-pesan radikalisme agama. Nah, ini yang kita butuhkan, kesadaran global. Yang terusnya cermat dalam menerima informasi. Ini yang saya maksudkan kesadaran global itu. Kalau ini dapat dilakukan, umat akan damai dan rukun. Umat harus dididik untuk memilah sumber-sumber yang dapat dijadikan referensi dalam beragama, khususnya sumber-sumber yang berbasis website. Sekarang ini banyak sekali ya informasi keagamaan yang lahir dari orang-orang yang boleh jadi tidak memiliki pengetahuan dasar tentang ajaran agama. Tetapi dia menyampaikan pesan-pesan agama kepada kita semua dan boleh jadi mempengaruhi generasi muda
apalagi kalau generasi mudanya tidak tanggap terhadap persoalan-persoalan seperti itu. Dan terakhir, tanggap dalam menyikapi isu-isu media sosial yang berpotensi merusak kerukunan umat beragama. Jadi banyak hal lewat media sosial seperti ini. Dan sosialisasi moderasi beragama. Moderasi beragama tidak cukup menjadi bahan diskusi dalam seminar-seminar atau pemberitaan di media massa, tetapi harus dibumikan dalam kehidupan masyarakat secara masif sehingga berkontribusi positif dalam mewujudkan kerukunan umat beragama. Jadi saya kira tidak hanya sampai di sini adik-adik, tapi mari kita semua menyebarkan pesan-pesan agama yang damai, pesan-pesan agama yang membuat kita bisa rukun. Jangan menyampaikan pesan-pesan, melakukan sosialisasi yang menyebabkan kita berselisih, kita bertikai, kita berkelahi, yang pada gilirannya kita tidak rukun. Ya, kalian harus menyampaikan informasi yang positif kepada masyarakat, kepada lingkunganmu, agar supaya lingkungan juga bisa hidup rukun dan damai. Hal ini dapat dilakukan paling tidak atau di kalangan terbatas, 3 jalur sosialisasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. 1, lembaga pendidikan. Saya kira hari ini kita sedang melakukan sosialisasi membangun moderasi beragama, agar supaya generasi muda tahu apa itu moderasi beragama, bagaimana menciptakan kerukunan, bagaimana menciptakan kedamaian. Saya kira lewat lembaga pendidikan. Saya memberikan apresiasi kepada Universitas Tadulako yang melakukan kegiatan seperti ini, yang memberikan informasi kepada mahasiswa apa itu moderasi beragama dan apa tujuan dari moderasi beragama itu. Lembaga pendidikan. Yang kedua, ormas-ormas keagamaan. Saya kira juga harus perlu diberikan sosialisasi kepada mereka. Dan yang ketiga, majelis-majelis keagamaan, sehingga benar-benar moderasi beragama itu akan tersosialisasi dengan baik, tersosialisasi dengan benar, sehingga kerukunan, kedamaian, persaudaraan di antara umat beragama ini dapat terjalin dengan baik. Karena kita tidak bisa membangun kalau umat ini tidak rukun. Kita tidak bisa membangun kalau umat ini tidak damai. Kalau tidak bisa damai, tidak bisa rukun, tidak bisa membangun, maka kemungkinan kesejahteraan itu tidak akan mungkin terwujud di tengah-tengah masyarakat itu. Padahal tujuan pembangunan nasional atau tujuan berbangsa dan bernegara ini, bagaimana masyarakat kita bisa hidup sejahtera, masyarakat bisa hidup adil, bahkan masyarakat bisa hidup damai dan tentram. Oke, saya kira penutup yang terakhir saya ingin mengatakan membangun kerukunan antar umat beragama hendaknya dilakukan secara optimal, bukan hanya dalam ruang-ruang seminar, bukan sebatas diskusi para tokoh agama, tetapi yang terpenting adalah menanamkan kesadaran penghayatan tentang 5 sikap yang telah saya uraikan di atas tadi. Jadi ada 5 strategi yang saya uraikan di atas tadi. Saya kira itu yang kita akan coba terus sosialisasikan dengan masyarakat. Menghargai perbedaan, mengedepankan persamaan, saling memahami, kemudian moderasi beragama, dan ada kesadaran global kita semua. Konflik bernuansa agama umumnya bermula dari lapisan bawah, dari masyarakat awam, dan sangat jarang terjadi pada level atas. Kalangan tokoh agama elit, kecuali di kalangan tokoh agama atau elit, kecuali bila disusupi dengan kepentingan-kepentingan politik. Kerukunan umat beragama adalah sebuah harapan yang tidak dapat diraih tanpa kesadaran dan usaha bersama dari setiap pemeluk agama untuk hidup berdampingan satu sama yang lain. Jadi kita harus bisa hidup berdampingan dengan satu dan yang lainnya. Sehingga prinsip-prinsip moralitas yang menjunjung tinggi kemanusiaan menjadi bagian penting dari sikap ajaran agama. Jadi menjunjung tinggi kemanusiaan itu menjadi hal yang penting dalam kehidupan ajaran agama. Inilah sesungguhnya makna moderasi beragama. Sekali lagi, moderasi beragama itu bukan agamanya yang dimoderat, tetapi perilaku orang beragama itulah yang moderat.
Agama tidak boleh diubah-ubah, tetapi perilaku kita di dalam kehidupan beragama, itulah yang harus kita lakukan penyesuaian dalam kehidupan sosial kemasyarakatan kita. Keyakinan kita tidak bisa dirubah, tetapi perilaku kita di dalam mewujudkan keyakinan kita, itulah yang disesuaikan dengan kehidupan kemasyarakatan kita. Mahasiswa sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan tangan mahasiswa Indonesia akan semakin rukun. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Anissa, Dr. Nisa. Baik, terima kasih Prof. Luar biasa sekali, materinya sangat menarik dan sangat kaya Prof. Jadi ini mahasiswa ini masih bingung membuat laporan ini tadi ceritanya. Kalau sekarang dengan materi dari Prof yang sangat kompleks ini, nanti laporannya jadi berlembar-lembar ini. Ali. Baik Prof, jadi ada beberapa penyampaian Prof tadi yang sangat luar biasa terkait moderasi beragama, bahwa moderasi beragama bukan berarti moderasi agama. Tapi yang penting adalah perilaku orang beragamanya yang harusnya moderat gitu Prof ya. Nah, kemudian tadi ada juga beberapa penyampaian yang menarik Prof, bahwa konflik itu terjadi karena minusnya ruang interaksi dan komunikasi, sehingga menyebabkan perlunya dialog, pertemuan, dan ini untuk modul Nusantara itu diharapkan memang seperti itu Prof. Jadi terbentuk ruang-ruang perjumpaan gitu untuk memperkenalkan perbedaan-perbedaan terutama di perguruan tinggi penerima kepada para mahasiswa yang datang dari perguruan tinggi lain. Baik, sangat luar biasa, dan silakan kalian semua mahasiswa dari seluruh Nusantara yang sudah menyimak paparan Prof. Zain tadi, yang mau mengajukan pertanyaan, mau sharing, dan lain sebagainya, silakan disampaikan. Untuk sesi pertama, saya buka 3 penanya. Silakan raise hand siapa satu. Atau langsung sebutkan namanya. Suci Kurnia, silakan Dek, perkenalkan diri dulu, dari mana dan apa pertanyaannya. Baik Bu dan Bapak juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan Bapak Zainal. Perkenalkan, saya Suci Kurnia Putri, mahasiswa pendidikan sejarah dari Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat, Pak. Jauh di Palembang, Iya. Padang ya. Padang. Iya Pak. Ada rendang sana. Boleh yang kering-kering dikirim. Silakan Dek. Saya ingin bertanya ya Pak. Iya juga bisa deh Pak bertanya, share gitu ya Pak. Bagi saya agama itu gimana Pak? Kalau bagi saya agama itu sedikit konvensional. Gimana konvensional? Islam itu sudah memudahkan kita di banyak hal lini kehidupan, tapi jangan menyederhanakannya gitu Pak. Kalau bagi saya gitu, jangan dimudah-mudahkan padahal sebenarnya sudah mudah, atau jangan disepelekan padahal sebenarnya Islam itu sudah mengatur dari mulai bangun sampai tidur lagi begitu Pak. Nah, pertanyaan saya itu Pak, ada tadi yang Bapak bilang kalimat akhir di PPT Bapak. Kebanyakan permasalahan itu terjadi di masyarakat awam Pak, yang mereka belum mengenal diskusi akademik, yang tidak ada diskusi antar umat beragama, tidak ada diskusi antar umat beragama. Nah, sedangkan untuk di kalangan atas, mereka yang sudah pernah berdiskusi, berinteraksi langsung, itu sudah kurang nih Pak, kurang gap-nya, sudah bisa menerima perbedaan begitu. Nah, pertanyaan saya Pak, selama di perkuliahan ini, saya baru merasakan perkuliahan offline itu 6 bulan ya Pak, berinteraksi dengan teman-teman begitu. Sebelumnya saya juga pernah berdiskusi sedikit dengan teman saya lah, udah lama sih Pak mengenai ini. Kenapa setelah kita nih Pak bertemu dengan teman-teman berbeda keyakinan, terkhusus untuk saya yang Muslim, beberapa itu akhirnya menyepelekan yang seharusnya itu dilarang oleh agama kita gitu Pak. Menyepelekan yang seharusnya dilarang oleh beragama. Nah, tanggapan Bapak bagaimana itu Pak? Karena yang seperti Bapak bilang tadi, jika kita udah berinteraksi langsung, bukannya kita menghargai perbedaan nih, cuman akhirnya kita sedikit
menyederhanakan akidah kita sendiri yang sebenarnya itu dilarang gitu Pak. Contoh aja. Contoh ya Pak. Nah, Contoh. Waktu itu gini Pak, diskusi saya waktu itu sedikit bahas kalau udah kita di sini ranah akademik boleh ya Pak, bukan aja Pak. ya. Jadi waktu itu teman saya harus merantau nih ke Jawa gitu. Ternyata kami juga melihat diskusi kami pas awalnya kita sekolah SMA itu biasa aja gitu Pak. Pas sudah bertemu dengan yang banyak, dengan masyarakat yang multikultural, udah mulai nih buka jilbabnya gitu Pak. Nah, udah kayak bukan antara cewek dan cowok yang tidak menurut saya Pak itu tidak seharusnya, bagi dia udah biasa saja gitu Pak. Padahal sebelumnya tidak seperti itu Pak gitu. Padahal sebelumnya di lingkungan pertemanan kami biasa aja, normal saja yang lurus-lurus gitu. Cuman ternyata setelah bertemu hal itu jadi dibiasakan Pak. Ada Pak seperti Pak bilang tadi kan, malah orang-orang awam akhirnya orang-orang awam yang tidak tahu itu ya mereka menganggap itu permasalahan gitu. Tapi ternyata setelah kita bertemu berinteraksi langsung kita malah menyepelekan gitu Pak. Gitu sih Pak, saya ingin bertanyanya kenapa jadinya malah toleransi tapi kita Ya, sedikit menyederhanakan akidah yang seharusnya dilarang gitu Pak. ya. Iya. Urusan anak muda ini. Iya Bu. Iya, Prof. Baik, yang kita rangkum saja semua, Prof ya. Iya, boleh. Pertanyaan-pertanyaannya baru mungkin nanti ada kesamaan yang bisa ditarik. Boleh. Baik, yang kedua silahkan. Pertanyaan Suci tadi sudah satu. Yang kedua siapa mau raise hand? Langsung sebutkan nama, bisa kalau tidak nampak di layar pertama. Saya Ibu. Silakan Dek. Tadi kan Bapak seringkali menyebutkan kalau kita itu harus menganggap masing-masing. Kenalkan diri dulu Dek. Oh ya, perkenalkan nama saya Agnes Renti, asal saya dari Universitas Sumatera Utara, tinggal di Sumatera Utara Pak. Jadi di sini saya mau bertanya. Tadi kan Bapak banyak sekali menyinggung tentang gimana cara kita itu harus menganggap agama kita itu yang paling benar kan Pak, supaya bisa menjalin kerukunan gitu antar umat beragama. Tapi kalau misalnya kita terlalu menganggap agama kita paling benar, itu bukannya juga bisa menyebabkan pertikaian antar agama ya Pak, karena misalnya kan pemikiran sudah istilahnya fanatik dengan agama sendiri gitu Pak. Jadi kadang ada beberapa yang saya jumpai semakin menganggap agamanya paling benar gitu kan Pak, justru nggak ada gitu antara toleransi antar agama itu Pak gitu Pak. Jadi itu bagaimana ya Pak? Ya, baik. Toleransi tentang keyakinan menyikapi bahwa agama kita yang paling benar. Oke, pertanyaan ketiga. Biasanya Ali Rifat ini aktif sekali nih. Jangan-jangan sekali bertanya langsung banyak ini. Silakan Dek, satu penanya lagi untuk sesi pertama. Jika tidak ada mungkin dua ini dulu Prof. Silakan pertanyaan Suci Kurnia Putri tadi dari UNP terkait agama Islam itu memudahkan banyak hal, tapi jangan dimudah-mudahkan dengan contoh kasus yang sudah disebutkan. Kemudian Agnes minta penjelasan terkait agama kita adalah yang paling benar, antara apakah ini sebagai bisa menyebabkan pemicu konflik dan bisa juga dilakukan untuk membangun kerukunan umat beragama. Silakan Prof. Baik. Terima kasih adik-adik sudah mengajukan pertanyaan dan saya kira pertanyaannya semua bagus-bagus sesuai dengan materi yang saya sampaikan. Begini, saya kira saya sependapat dengan adik tadi. Kita yang muda jangan dikasih susah. Yang susah jangan juga terlalu dimudah-mudahkan kan begitu. Ya, artinya ajaran agama kita sudah mengajarkan mana yang mudah, mana yang berat dan lain sebagainya. Oke, saya juga
sependapat, kita harus tetap memegang prinsip-prinsip keyakinan kita. Tidak berarti moderasi beragama itu kemudian melemahkan akidah kita. Sama sekali tidak. Artinya, kalau ada yang merasa bahwa tidak boleh bergaul, tidak boleh pegang tangan misalnya, tetap kita paling cuma simbol-simbol yang kita pakai. Maaf, saya tidak boleh bersentuhan tangan. Saya minta maaf karena keyakinan saya, kalau saya bersentuhan tangan, haram hukumnya. Saya kira orang lain juga akan mengerti. Paling kita kasih simbol-simbol aja. Cara kita bagaimana caranya. Kan begitu dalam pergaulan kita. Olehnya itu, selama itu kita menganggap prinsip, silakan kita lakukan dengan cara yang santun dan sopan. Kan begitu. Maaf, saya tidak bisa begini. Lalu kalau ada orang yang dulunya di SMA pakai jilbab, begitu keluar dari SMA tidak pakai jilbab, bukan karena orang lain yang kita salahkan. Karena kita tidak bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangan yang kita hadapi. Padahal orang lain juga tidak akan mungkin melarang kita pakai jilbab. Cuma kita mungkin malu bertemu dengan orang itu kalau kita pakai jilbab. Itu artinya prinsip kita bisa berubah. Kitalah yang merubah prinsip kita, bukan orang lain. Nah, olehnya itu saya kira, saya sudah sebut tadi, ada prinsip implementasi dari moderasi itu soal akidah. Akidah itu tidak bisa dimoderasi. Akidah itu tetap kita pertahankan dimanapun kita berada, tetapi cara kita berhubungan dengan orang itulah yang saya kira sangat santun, sangat ramah, sehingga orang bilang, oh dia melaksanakan keyakinan agamanya, tetapi dia tidak memutuskan hubungan dengan kita. Nah, jadi saya kira begitu. Jadi memang jangan dianggap melemahkan itu moderasi beragama, tetapi kita berusaha membangun hubungan yang baik dengan orang lain tanpa mengganggu prinsip-prinsip ajaran agama kita. Kita tolong-menolong boleh, membantu boleh, saling menghargai, tetapi begitu ada tiba waktu salat, kita akan bilang, maaf, saya mau pergi salat dulu karena waktu salat sudah masuk, atau saya mau pergi salat dulu karena tinggal beberapa saat lagi salat akan waktunya selesai. Itu prinsip yang kita pakai dan orang lain pasti akan menghargai kita. Jangan, oh ada kawan-kawan dari non-muslim, saya tidak usah sembahyang lah karena mereka tidak sembahyang. Bukan itu moderasi beragama. Justru orang lain akan marah kepada kita. Itu yang saya sebut tadi. Anda harus melaksanakan dan meyakini kebenaran agamamu di hadapan siapa saja, tetapi juga harus sadar ada orang lain yang memiliki keyakinan yang berbeda dengan kita. Itu. Jadi saling menghormati, saling menghargai. Jadi itu saya kira imannya lemah itu. Kalau tiba-tiba bertemu dengan non-muslim, lalu dia bilang, sudahlah kau sembahyang dulu, setelah kau usah atau subaleja, tidak usah ke gereja ini hari Minggu kita mau jalan-jalan. Kan begitu? Itu juga tidak benar orang melakukan hal yang seperti itu. Mestinya kita dorong saudara-saudara kita. Ini hari Minggu, yuk ke gereja. Pulang dari gereja, baru kita lanjutkan ngopi-ngopi kita. Kan begitu. Itu namanya menghormati dan menghargai orang. Walaupun kita sendiri tidak ke gereja, tapi kita suruh orang lain ke gereja. Kenapa? Karena kita yakin dia meyakini kebenaran agamanya. Nah begitu. Jadi saya kira Ibu Ade dari Sumbar tadi itu, jangan kita lemah karena situasi dan kondisi, tetapi yang saya maksudkan ketika kita berhadapan dengan orang lain, kita menghormati dan menghargai dia, dan dia juga nanti akan menghormati dan menghargai. Prinsipnya begini, kalau Anda mau dihargai orang lain, maka hargai juga orang lain. Kalau Anda ingin dihormati orang lain, hormati juga orang lain. Saya menghormati dia, silakan. Dia menurut ajarannya tidak boleh begini, tidak boleh begini, kita harus hargai dan kita juga pasti akan dihargai orang lain. Saya kira begitu ya. Jadi saya tidak bermaksud mengatakan dengan moderasi beragama kemudian melemahkan kita. Tidak. Prinsip akidah, keyakinan sebagai yang paling benar harus dipertahankan. Tetapi hubungan interaksi dengan manusia lain juga harus kita bangun walaupun kita berbeda keyakinan. Ya, semua agama benar. Menurut saya tidak begitu semua agama benar.
Tetapi menurut saya, semua agama benar menurut pemeluknya masing-masing. Ya kan? Saya Islam, saya yakin agama Islam yang paling benar. Kristen, agama Kristen yang paling benar. Begitu seterusnya. Dengan demikian, kita saling menghormati. Sehingga saya berpendapat, semua agama benar menurut pemeluknya masing-masing. Itulah yang kemudian biasanya, kalau sudah di luar pemeluknya, itu orang sudah saling menyalahkan, kan? Agama saya benar, dia salah. Itu yang kita tidak boleh. Toleransi harus dikedepankan oleh kita. Baik, yang kedua dari sumut. Ya, saya kira terkait juga tadi agama yang paling benar. Saya kira tidak ada masalah kita mengatakan agama kita paling benar. Dan menurut saya tadi, harus seseorang yang beragama meyakini kebenaran agamanya. Itu ajaran agama. Jangan, saya ini kan apa juga, saya ini ajaran agama saya tidak benar, tidak boleh. Itu artinya Anda tidak meyakini keyakinan Anda. Anda harus yakin ajaran saya paling benar. Ajaran orang lain, terserah orang lain. Ajar. Tetapi saya menghormati orang yang berbeda agama dengan saya. Nanti bagaimana hukumnya di akhirat, kita serahkan saja kepada Tuhan yang menentukan siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka. Menurut saya, ajaran saya yang akan mengantar saya ke surga. Menurut Ade tadi, Agnes, ajarannya nanti yang akan mengantarnya masuk ke dalam surga. Kita saling menghormati, kita saling menghargai, tetapi bukan kita yang memutuskan. Nah, itu yang saya maksudkan tadi. Agama yang paling benar harus diyakini oleh masing-masing, tetapi sekaligus kita juga menghargai dan menghormati orang yang berbeda dengan kita. Nah, jadi saya kira boleh, Ade Agnes harus mengakui agamanya paling benar. Jadi tidak nanti, wah gimana Pak, saya sudah akui paling benar, nanti ada orang tersinggung. Dia akan tersinggung kalau Anda lanjutkan, agama saya yang paling benar, di luar agama saya salah dan kayak gitu. Nah, itu yang tidak moderat namanya, perilakunya yang tidak benar. Nah, baik, saya kira begitu ya. Prof, luar biasa sekali. Jadi jawabannya adalah bahwa semua agama itu benar menurut pemeluknya masing-masing. Jadi itu yang perlu dipegang ya. Jangan, bukan berarti agama saya benar, agama kamu salah. Salah itu dia. Karena kita akan menuju kepada satu, menuju kepada surganya Allah, tapi kita memiliki cara pandang yang berbeda antara satu agama dengan agama yang lain. Baik, Betul. sudah ada 2 pertanyaan. Kemudian ini tadi masih ada 1 ini kosong. Sebenarnya di sesi 1 itu saya mengalokasikan 3 pertanyaan, tapi baru 2 terisi. Baik, jadi dari 2 itu sudah terjawab semua sama Prof. Sekarang saya tambah kembali untuk terminnya. Untuk Anu juga boleh bertanya ini mentor. Silakan Prof, ini di dalam kegiatan ini ada mentor mahasiswa Prof. Kalau mentor itu dari Untat sendiri, jadi saya ambil 1 itu memang adik Munifa ini langsung dari suku Da'a Kaili Prof. Saya ambil untuk mewakili, untuk bisa memberikan pendampingan tentang keragaman yang ada terkait dengan suku Kaili dan seterusnya. Tapi yang selainnya adalah mahasiswa dari luar. Iya, silakan. Ya, silakan yang mau bertanya. Ada Bima, Ali, Aisyah, Ahmad Ashari, Sarah, Munifa, Suci Raufi, Suci ada 2 ya, Rifat, Tia, dan Temis. Siapa yang mau bertanya dulu? Silakan. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bima. Selamat siang Bapak Zainal, Ibu Durotunisa, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Bima Dwi Darmayana dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya ingin bertanya Pak mengenai apa pendapat Bapak tentang isu yang baru muncul beberapa bulan yang lalu tentang Taliban menguasai Afghanistan. Nah, itu kan karena yang saya lihat di banyak berita, kemunculan Taliban itu berdampak pada mencabut dan melarang hak-hak perempuan untuk hidup, Pak. Jadi misalnya
seperti perempuan dilarang bekerja, terus ada lagi perempuan dilarang bersekolah. Nah, itu kan kemunculan kelompok Taliban seperti itu menguasai negara Afghanistan, menurut saya itu merugikan apa ya? Merugikan perempuan yang di Afghanistan tersebut, Pak. Kira-kira pendapat Bapak apa, Pak, mengenai hal tersebut? Terima kasih. Iya. Moderatornya mana nih? Saya Prof, maaf. Ah, ya. Iya, saya bersuara tapi ternyata masih masih mute. Baik, untuk pertanyaan dari Bima tadi terkait adanya pengakuan terhadap Afghanistan. Kemudian yang pertanyaan berikutnya, silakan mau dilanjutkan, siapa yang mau bertanya? Masih di paparan materinya Prof tadi, moderasi beragama dan kerukunan umat beragama di Sulawesi Tengah. Boleh juga konteksnya dikembangkan ke kerukunan umat beragama di Indonesia. Silakan, masih ada? Jika tidak, maka untuk pertanyaannya dari Bima, untuk Izin bertanya, Bu. oh ya, Munifa silakan, Dek. Ya, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Ya, Prof, perkenalkan nama saya Munifa. Saya dari Universitas Tadulako. Di sini saya sebagai mentor di modul Nusantara, Pak. Jadi, Pak, yang saya bertanya di sini mengenai toleransi juga, Pak. Saya mempunyai satu, suara saya ada, Bu? Ya, ada. Silakan, Dek. Ya, jadi Bu, jadi Pak, di sini saya bertanya mengenai toleransi juga, Pak. Saya mempunyai satu pengalaman di mana pada saat KKN, Pak. Di situ kami kan mempunyai program itu bakti lingkungan. Jadi kami itu harus membersihkan tempat-tempat ibadah, di mana seperti masjid dan gereja. Ya, pada saat itu ketika kami membersihkan di lingkungan gereja, di situ ada teman saya yang berdebat kalau yang Muslim itu tidak boleh membersihkan masuk ke dalam gereja. Terus ada juga teman satunya lagi katanya apa salahnya, kita kan hanya sebatas membersihkan. Kemudian juga pada saat membersihkan di masjid, teman saya yang Kristen ini dia ikut masuk ke dalam masjid untuk membersihkan, Pak. Jadi bagaimana tanggapan Bapak mengenai yang saya cerita tadi itu, Pak? Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Masih ada dua ini, ada Ali dengan Sarah. Silakan Ali dulu. Siapa tadi? Sarah mana, Sarah? Sudah tidak relevan, Sarah. Ali, silakan. Sarah takut nggak sesuai materi, cuman ada tentang berkaitan dengan akidah juga gitu. Ya, silakan, Dek. Nanti biar dipilah sama Prof. Ali dulu, setelah itu Sarah ya. Ali, silakan, Dek. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya dan Bapak juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenal Pak, saya Ali dari Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Pak. Izin bertanya, Silakan, Pak. Ya. Baik, izin bertanya. Kita kan sebagai negara Indonesia, yang dimana negara kita menganut negara demonstrasi ya Pak. Tapi sangat disayangkan dalam implementasi suatu demonstrasi itu banyak sekali poin-poin atau norma-norma kerukunan beragama yang sangat dilanggar gitu Pak. Terutama banyak sekali yang anarkis dan tidak sesuai dengan kita warga negara yang beretika dan beradab seperti itu Pak.
Jadi bagaimana sih Pak kita sebagai mahasiswa yang notabene adalah menegakkan suara rakyat gitu Pak untuk suatu demonstrasi agar terjadinya demonstran yang rukun dalam menyampaikan suatu pendapat gitu Pak. Terima kasih. Ya, oke, Ali membahas tentang demonstran yang beradab, yang bagaimana, yang toleran. Oke, yang seterusnya masih ada Sarah tadi satu, silakan Dek. Sarah masih ada? Tidak muncul lagi Dek ya di layar ya. Baik Prof, ada 3 pertanyaan di sesi 2 ini. Ada dari Bima Karawang, ini menanyakan tentang pengakuan Afghanistan. Kemudian dari Munifah itu menanyakan terkait bakti lingkungan, yang Muslim membersihkan gereja, yang Kristen membersihkan masjid. Itu gimana pandangan Prof? Kemudian Ali menanyakan terkait aktivitas demonstrasi anarkis. Biasanya kalau demonstran itu anarkis. Nah, demonstrannya tinggal dilihat demonstrannya dari mahasiswa atau bukan. Kalau dari mahasiswa sudah IP 3,5 ke atas, boleh ya, Prof? Baik, ini Prof, silakan Prof. Ya, baik. Saya kira atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. adik Bima kita menyangkut negara Afghanistan. Ada kelompok yang menamakan dirinya Taliban. Mereka pernah berkuasa pada tahun 96 sampai dengan 2011. Ya. Lalu diambil alih oleh Amerika. Dan sekarang Amerika meninggalkan Afghanistan, dikuasai kembali oleh Taliban. Sebenarnya sampai hari ini, negara Indonesia belum memberikan pernyataan mengakui Taliban di dalam kepemimpinan di Afghanistan. Kenapa? Karena kita sedang menunggu kebijakan-kebijakan pimpinan Taliban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di sana. Artinya, memang ada pemahaman keagamaan kelompok-kelompok Taliban itu yang menurut kita tidak sesuai dengan pemahaman agama yang ada di Indonesia. Nah, itu. Jadi ini soal aliran, ini soal faham keagamaan. Walaupun sebenarnya di dalam mazhab keagamaan, mazhab mereka itu adalah mazhab yang sebenarnya tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh kelompok Taliban yang lalu. Wanita tidak boleh berkendaraan, wanita tidak boleh berkarir, wanita tidak boleh sekolah tinggi, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu terjadi pada beberapa waktu yang lalu. Nah, oleh itu sekarang ini kita sedang menunggu semua itu. Apakah mereka masih tetap berpendapat seperti itu? Ini soal faham keagamaan namanya. Mereka menafsirkan ajaran agama itu apakah sesuai dengan faham kita atau tidak. Ini soal pemahaman atau soal interpretasi mereka terhadap ajaran agama ini, khususnya ajaran Islam. Memang ada beberapa hadis, misalnya tidak boleh mengangkat perempuan menjadi seorang pemimpin, ya. Tetapi kan faham ini secara tekstual. Tetapi kalau kita di Indonesia menggunakan hadis ini juga, tidak boleh seorang perempuan menjadi pemimpin. Kita bicara, kenapa Nabi Muhammad melarang perempuan menjadi pemimpin? Setelah kita teliti, rupanya pada saat Nabi mengeluarkan pernyataan ini, perempuan belum memiliki kapasitas, belum memiliki pendidikan yang baik. Sehingga kata Nabi, mengangkat perempuan menjadi pemimpin adalah sesuatu yang tidak menguntungkan. Artinya, kalau perempuan itu berpendidikan, memiliki keterampilan, berarti boleh diangkat menjadi pemimpin. Nah, ini kan soal interpretasi agama namanya. Kalau mereka tidak, pokoknya teksnya melarang, sudah. Bahkan katanya di Taliban itu tidak boleh menonton TV. Nah, gitu. Ini kan soal pemahaman, ya. Nah, olehnya itu kita tidak memahami seperti yang difahamkan
oleh kelompok Taliban. Itu ya. Jadi kata kuncinya Indonesia, beragamanya orang Indonesia tidak seperti yang dipahami oleh kelompok Taliban. Kalaupun ada di Indonesia, ya boleh jadi itulah kelompok radikal. Radikalisme, intoleransi yang kemudian mengarah kepada terorisme, yang menganggap hanya dirinya yang paling benar, di luar dirinya salah dan keliru. Oke. Begitu ya, Adik Bima. Jadi saya tidak ingin terlalu jauh bicara soal Taliban, karena apa? Kita sedang mengikuti perkembangan. Karena menurut kelompok-kelompok di sana, mereka akan melakukan perubahan-perubahan terhadap pemahaman mereka terhadap ajaran agama ini. Ya. Bahkan mereka mengatakan perempuan nanti kita akan tetap hormati, tetap dihargai. Tetapi ini kan baru sebatas pernyataan-pernyataan. Tapi yakinlah, Islam di Indonesia, agama-agama di Indonesia tidak berfaham seperti yang dipahamkan oleh kelompok Taliban. Kita di sini rukun, walaupun berbeda. Perempuan bisa bawa mobil, perempuan bisa nonton, perempuan bisa berlayar, perempuan semua bisa. Artinya hak-hak perempuan hampir sama dengan hak-hak laki-laki. Kan begitu? Ya, oke. Kemudian ada Munifa ini. Nah, ini orang Tadulako sendiri. Ya. Nah, saya kira kalau saya yang Anda tanya, bolehkah orang Islam masuk ke gereja? Jawabannya boleh. Apalagi kalau dia masuk di gereja, membersihkan gereja. Kan dia mau membantu saudara-saudaranya, supaya nanti saudaranya beribadah, saudaranya lebih nikmat, mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Kenapa? Gerejanya bersih. Walaupun kita yang membersihkan tadi orang Islam tidak akan melaksanakan ibadah di gereja. Cuma kita menghormati, menghargai mereka yang akan beribadah di gereja sehingga kita ikut membersihkan. Nah, itu kan begitu dia punya. Begitu juga sebaliknya. Memang di kalangan pemikir Islam, di kalangan ulama Islam ada beda pendapat. Bolehkah non-Muslim masuk ke dalam masjid? Nah, ini soal perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh masuk ke dalam masjid. Nah, kalau saya yang Anda tanya, saya orang yang berpendapat boleh. Kalaupun ada ayat yang melarang di dalam Al-Quran itu, yang dilarang oleh Al-Quran itu adalah masuk ke Masjidil Haram yang ada di Mekah. Tapi di luar Masjidil Haram boleh non-Muslim masuk, apalagi kalau niatnya untuk membantu dan membersihkan masjid. Presiden Bill Clinton pernah masuk di Istiqlal Jakarta. Barack Obama pernah masuk di Istiqlal Jakarta. Itu artinya ada contoh pendapat yang membolehkan. Nah, ini cara berpikir orang moderat itu begitu. Oh, saya ambil yang membolehkan. Kalau Anda tidak membolehkan, ya silakan menurut Anda. Saya orang membolehkan non-Muslim masuk ke dalam masjid. Nah, itu namanya menghargai perbedaan. Bagi yang tidak mau, jangan dikasih masuk. Karena saya tidak pendapat dengan itu. Tapi kalau yang bersangkutan bilang, saya mengikuti pendapat yang boleh masuk ke dalam masjid, silakan. Kan begitu, masukkanlah dia ke dalam masjid. Kalau pendapat mengatakan, saya tidak sependapat, jangan masukkan dia ke dalam masjid. Itu artinya kita menghargai perbedaan. Begitu ya, Adik Munifa ya, saya kira silakan. Kalau saya sih, orang Islam masuk di gereja juga. Saya ini orangnya sering masuk di gereja, Munifa. Ketua Forum Kerukunan Beragama Provinsi Sulawesi Tengah sering sekali masuk di gereja. Tetapi saya masuk gereja bukan beribadah. Saya masuk gereja memberikan penjelasan tentang bagaimana hidup rukun dan damai di tengah perbedaan-perbedaan. Setelah orang selesai beribadah, selesai orang bakti, hari Minggu, saya tampil di depan menjelaskan tentang
bagaimana ajaran-ajaran agama, termasuk ajaran Islam, kita saling menghormati dan menghargai perbedaan-perbedaan itu. Bagaimana kita toleransi walaupun kita berbeda. Kan saya sering masuk gereja, malah saya main-main dengan kawan-kawan. Saya lebih banyak masuk gereja daripada masuk masjid. Wah, ketawa mereka. Nah, artinya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan kita bisa bersama-sama, tetapi dalam ibadah, dalam keyakinan kita tidak bisa. Dia harus beribadah di gerejanya, saya juga harus beribadah di masjid saya. Kecuali tidak ada masjid, kita bisa pakai sebagian dari gereja itu untuk kita pakai untuk tempat beribadah. Itu pun kalau diizinkan oleh pendeta atau pastor. Nah, kan tempatnya boleh, tetapi bersama-sama beribadah dengan model orang lain, itu yang dilarang oleh agama. Nah, ini yang kita maksudkan dengan moderasi beragama. Baik, itu untuk adik Munifa. Untuk adik dari Cirebon, ini soal demonstrasi. Nah, kalau saya sih, demonstrasi unjuk rasa itu alternatif terakhir. Nah, kalau saya ditanya, saya kan mantan rektor ini, saya tahu. Kalau mahasiswa unjuk rasa itu di kampus saya bolehkan. Tetapi selama diawali dengan diskusi atau dialog. Kalau ada kebijakan, ada hal-hal yang tidak sependapat mahasiswa, tidak boleh langsung unjuk rasa. Kalau saya harus didialogkan dengan WR3, bidang kemahasiswaan. Oh, ada kebijakan begini, Pak, begini. Dialogkan. Sekali dialog tidak dapat jalan keluar. Kedua dialog tidak dapat jalan keluar, silahkan. Ketiga boleh unjuk rasa. Tetapi yang rasional, unjuk rasanya memang memperjuangkan aspirasi mahasiswa, dan apa yang diaspirasikan itu betul-betul sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi syaratnya jangan anarkis. Kita ini kan mau unjuk rasa, bukan mau merusak barang orang. Kita ini mau menyampaikan aspirasi, tidak hendak merusak mobilnya orang yang lewat. Itu namanya emosional. Tujuannya demonstrasi, tetapi kenyataannya merusak kendaraannya orang. Tidak boleh dalam agama manapun, tidak boleh. Silakan berunjuk rasa, silakan menyampaikan aspirasinya, tetapi selalu dengan cara-cara yang santun dan beretika. Nah, kalau saya begitu, silakan unjuk rasa, tetapi dengan cara yang santun dan beretika. Yang kita mau perjuangkan adalah membawa aspirasi, bukan merusak barang-barang. Dan kalau di kampus saya selalu berkata, atau di luar kampus, kalau ada kebijakan pemerintah, ajak dialog, cari orang-orang yang berkompeten untuk kita dialogkan. Kalau Anda tidak setuju, Anda datang ke DPR, katakan kepada anggota DPR, saya ingin berdialog tentang kebijakan gubernur, tentang kebijakan bupati yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Begitu dialog, Anda merasa Anda paling benar, tapi tidak diterima, maka Anda boleh melakukan unjuk rasa dengan cara yang santun, sopan, ramah, tetapi tidak merugikan orang lain. Anda membawa aspirasi masyarakat, tetapi Anda membuat susah masyarakat Anda. Saya kira itu juga tidak tepat. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak, Prof, atas pencerahannya kepada kita semuanya, mahasiswa yang ada di room ini. Jadi tadi diskusinya sudah berlangsung 2 sesi, ada 5 pertanyaan yang tercover. Dari Suci itu terkait Islam itu memudahkan banyak hal, tapi jangan dimudahkan, dan Prof juga sudah memberikan pencerahannya. Kemudian pertanyaan dari Agnes, pertanyaan dari Bima, Munifa, dan Ali, dan bisa dirangkum bahwa sebenarnya moderasi beragama itu adalah bagaimana cara kita berperilaku supaya menjadi lebih moderat, bukan dengan memaksakan tentang
keyakinan kita kepada orang lain, keyakinan perlu diperdalam kepada diri sendiri, terutama terkait agama, bagaimana kita bisa melaksanakan agama kita dengan benar, tapi bukan berarti kita harus menyalahkan agama orang lain, karena orang lain juga pasti berpendapat agamanya lah yang paling benar. Dengan cara demikian akan lahir sikap saling menghargai, sikap saling menghormati di antara pemeluk-pemeluk umat beragama satu. Dan ini adik-adik yang bertanya tadi semuanya, apakah ada pertanyaan lanjutan? Ali, Bima, Munifah, atau cukup terjawab? Cukup Bu, alhamdulillah. Cukup Bu, alhamdulillah. Terima kasih Prof. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Prof. Baik, terima kasih banyak Prof. Masih mau ditambah sesi atau sudah dicukup? Ini yang mahasiswa yang belum bertanya. Ya, kebetulan saya ini Berduraton, memang saya ada di Jakarta sekarang. Oh, begitu Prof. Iya, dalam rangka apa Prof? Saya mengikuti konferensi besar Nahdlatul Ulama dan Musyawarah Alim Ulama. Oleh itu saya tetap menyiapkan waktu ini untuk anak-adik sekalian atau adik-adik sekalian. Sehingga kemarin saya minta agak diundur, tapi tidak bisa. Saya sedang berada di kamar ini di Jakarta. Iya, betul. Mohon maaf ini Prof. Jadi banyak acara. Ada Abah Habib Lutfi di situ Prof. Ya, mereka sedang ada di ruang utama ini, tapi saya tetap berada di kamar dulu. Saya ingin menyelesaikan tugas-tugas saya, karena kehadiran saya di Zoom ini, kalau saya tidak ada kan tidak jadi. Tapi kalau saya tidak hadir di ruang forum besar sana, tetap acaranya juga jalan. Kan tanpa saya Allah. Luar biasa ya, orang sebesar Prof itu pandangannya begitu demi mengedepankan moderasi beragama. Kita ada kesibukan sedikit sudah beralasan saya lagi sibuk nggak bisa gabung. Saya pikir kalau saya di ruangan sana kan cuma jadi penonton, kita duduk. Tapi kalau saya tidak hadir di sini, tidak jadi webinar kita hari ini. Iya, makanya ini kok di PPT kok saya lihat Jakarta. Oh, ini Prof lagi di Jakarta. Masya Allah, luar biasa Prof. Jadi sore ini kita sekaligus belajar bagaimana Prof, sosok besarnya Prof yang sudah memimpin berbagai lembaga yang terbesar di Palu ya, dan juga Ketua FKUB masih menyempatkan diri untuk kita semua yang masih status mahasiswa. Tapi ini juga ke depannya kalian semua juga saya yakin akan jadi pemimpin dalam semua bidang. Amin. Karena ini bidang disiplin ilmunya beda-beda. Terima kasih Prof atas keluangan waktu yang diberikan kepada kami. Jadi nanti mungkin ada sertifikat sebenarnya Prof, tapi ini kebetulan yang beliau lagi berhalangan Pak Mahathir karena orang tuanya mendadak masuk IGD. Jadi nanti kami susulkan Prof, mungkin bisa kami sertifikat kegiatan ini. Mungkin kami nanti bisa kontak kembali Prof ya kalau sekembalinya Prof ke Palu ya. Insya Allah. Mohon doanya supaya semua bisa kembali selamat ke Palu. Amin ya Robbal Alamin, sehat selalu dan berkah selalu Prof. Terima kasih banyak atas kerawuhannya di forum ini Prof. Saya juga terima kasih kepada Tadul Lako, juga memberi saya kesempatan penghargaan kepada saya, dan senang bisa ketemu dengan mahasiswa dari daerah-daerah lain. Karena saya tetap berpendapat sumber daya manusia ini harus kita perhatikan, karena mereka lah masa depan Indonesia. Iya Prof, terima kasih. Saya secara pribadi belajar banyak, belajar tentang kerendahan hati dari Prof, belajar tentang memaknai keragaman yang ada, baik keragaman dalam konteks beragama maupun keragaman yang lain, termasuk juga keragaman karakter orang per orang yang ada di Indonesia. Terima kasih, mari kita berikan apresiasi kepada Prof Zainal Abidin yang telah selesai memberikan materi kepada kita semua. Mudah-mudahan nantinya kita bisa bersilaturahim kembali, dan adik-adik ketika nanti mungkin mengadakan acara-acara tentang moderasi beragama dan lain sebagainya bisa mengundang Prof Zainal Abidin. Amin. Ini Suci raise hand, ada yang mau disampaikan Dek? Silahkan closing. Bukan raise hand Bu, tepuk tangan. Oh, tepuk tangan. Ya baik, terima kasih banyak Prof. Kami semua mengucapkan terima kasih kepada Prof atas keluangan waktunya. Amin. Sama-sama. Ibu Duratul Nisa, terima kasih semua. Saya doakan semoga adik-adik sukses di dalam pendidikannya
dan karirnya juga akan sukses di masa yang akan datang. Amin Amin ya ya robbal alamin. Matur nuwun pandangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liv Terima ya. kasih, Prof. Iya, Prof. Oke. Ya. Terima kasih banyak, Baik, Prof. sama-sama, Prof. Eh, Baik, adik-adik, ini tadi penyampaian dari Prof. Zainal. Beliau ternyata ya masih sibuk juga, masih ada acara juga, tapi menyempatkan diri untuk kita semua, untuk memberikan materi kepada kita semua. Dan saya sempat ketika beliau minta digeser Jumat, mungkin karena acaranya dimulai hari ini atau pas kalau Jumat beliau ada off gitu ya. Ternyata memang masih ada acara. Dan untuk pertemuan hari ini silahkan, karena ini sepadanya tidak aktif, kalian langsung kerjakan saja di Zoom ini apa yang mau dituangkan yang barusan ini bisa didiskusikan, saling bertanya dengan teman-teman yang lain dalam membuat rangkuman terkait laporan juga boleh. Silahkan supaya nanti tidak jadi beban lagi ketika sudah tersimpan menjadi file. Begitu saya klik silahkan unggah assignment di Spada sudah connect, maka kalian tinggal upload itu filenya ya, sehingga tidak, yang penting disimpan di folder khusus modul Nusantara pertemuan 1 kegiatan kebinekaan 1. Kalau sekarang ini kegiatan inspirasi 2 di modul 7. Jadi kalian buat dulu laporannya untuk hari ini diselesaikan. Ini masih ada waktunya kan sebenarnya jam 2 sampai jam 4. Ini masih ada waktu 29 menit. Silakan cukup dikerjakan di 29 menit ini, sehingga kalian yang masih tergabung di dalam Zoom ini bisa langsung selesai sore ini, langsung menjadi file, dan begitu saya klik silakan unggah di bagian assignment. Ketika nanti Spada sudah connect, kalian tinggal langsung upload saja filenya di assignment Spada. Masih mau dilanjut Zoom atau mau dikerjakan masing-masing? Tapi saya percayakan kalian mengerjakannya langsung ya, supaya tidak terganggu dengan aktivitas yang lain. Oh iya, satu yang disampaikan Temis Putri itu kan ada keberatan waktunya hari Sabtu Minggu. Nah ini kayaknya kita memilih satu deh. Tapi kan ini perlu kita bicarakan bersama ya, karena masing-masing pasti punya jadwal yang beda-beda. Kalau saya itu hari Senin sebetulnya saya off mengajar, tapi hari Senin itu saya gunakan untuk kesempatan mahasiswa bimbingan semua berkonsultasi. Jadi dari bimbingan proposal, bimbingan hasil yang selesai saya uji, itu hari Senin saya luring ketemu mereka mahasiswa semuanya. Kecuali saya ada acara mendadak, saya ubah ke konsultasinya via email, daring, kemudian WA dan lain sebagainya. Pernah saya gunakan juga Zoom di konsultasi daring tapi kurang efektif. Nah, kemudian untuk waktu-waktu yang lain, kalau malam kayaknya saya juga Selasa full, Kamis full, Jumat apalagi full, Jumat dari 7.30. Bahkan kadang di Zoom itu meskipun tidak nampak ke kantor, di Zoom itu ada 3 kegiatan sekaligus bertabrakan itu. Sehingga kalau malam lagi masih mengajar kayaknya juga berat gitu. Tapi silakan suara terbanyaknya kalau Sabtu apakah masih akan tetap disepakati pagi? Kalau saya mengambil inisiatif pagi jam 8 sampai 10, setelah itu kita bisa bebas beraktivitas. Tapi kalau mau dilakukannya siang dan sore, kalau siang itu kayak terjeda, mungkin kita pagi mau melakukan apa, harus join dulu baru nyambung ke aktivitas lain gitu. Masing-masing ada plus minusnya. Hanya kalau antisipasinya kalau misalnya malam itu ya kendalanya yang tidak punya jaringan mau ngejar jaringan susah karena dia harus keluar rumah menjangkau jarak tertentu untuk sampai jaringan. Silakan disampaikan semua pendapatnya mumpung kita ketemu meskipun ketemunya virtual. Selain Temis, ada yang keberatan dengan alokasi waktu yang sudah ada? Tia atau Temis Putri ya yang sampaikan? Tia ya? Ali? Permisi, Bu. Ya. Saya mau maaf ini agak off cam, Bu, karena jaringan. Gimana, Dek? Jadi gini, Bu,
tadi kan saya juga sempat beberapa teman tuh sharing mengenai modul Nusantara, dan mereka itu kadang ada yang menjawab bahwa modul Nusantara itu dilakukan seminggu sekali, ada yang bilang seminggu 2 kali, dan bahkan ada yang bilang seminggu 3 kali, Bu. Nah, kalau misalkan saya sarankan, bisa tidak, Bu, kalau misalkan seminggu sekali, entah itu di hari Sabtu atau Minggu? Kalau seminggu sekali itu maksudnya dalam satu kali itu langsung beberapa kegiatan atau bagaimana? Karena ketika saya coba alokasikan waktu, kalau seminggu itu hanya 1 kali dan 1 kegiatan, sementara kita harus menuntaskan sampai 25 kegiatan, kayaknya bergeser ke semester berikutnya. Padahal ini bulan Desember itu sudah terlapor ke pusat, ke Dikti, itu semua aktivitasnya harus sudah terlaporkan di Desember. Sehingga memang di dalam schedule saya itu awalnya kan saya mengajukannya sebenarnya kegiatan ini dimulai akhir September ya. Cuman karena memang dari awal September juga kalian mungkin ada yang sudah aktivitas kuliah aktif di perguruan tingginya Agustus, sehingga di September itu sudah gelisah kok ini modul Nusantara belum dimulai gitu. Padahal di Unpad itu kuliah baru mulai 1 September, sehingga akhirnya saya ya sudahlah, karena kemarin perhitungannya kan begitu mengajukan proposal 20 Agustus. Informasinya kan akhir September itu sudah mulai cair ini dana pelaksanaan modul ini, ternyata sampai sekarang kan belum. Sehingga saya waktu itu memplotting karena jarak 1 bulan dari pengajuan proposal, saya mengajukan akhir tanggal 25 September mulai kuliah gitu. 25 itu hari ini ya. Hari ini sebenarnya awal kuliah. Kalau hari ini hanya saya perhitungkan kalau hari ini baru mulai, berarti nanti selesainya agak keteteran di pelaporan akhir karena Desembernya awal itu sudah ditagih kita laporannya gitu. Nah, kemudian kalau misalnya dalam 1 hari itu kita menyelenggarakan langsung 3 kegiatan, kita juga terkait pelaporannya susah karena mau melaporkan pelaksanaan kegiatannya itu idealnya 1 hari itu 1 kegiatan gitu untuk pendanaannya dan lain sebagainya, sehingga akan susah di bagian pelaporan. Sehingga saya melihat contoh yang ada di template proposal itu semua Sabtu Minggu, alokasi waktunya Sabtu Minggu, kecuali ada perubahan mungkin kegiatan yang memang hari Minggu itu orang mau ke gereja jam berapa, mungkin dialihkan di sore atau malam. Nah, itu boleh, ada juga yang dialihkan ke hari lain, tapi harus disepakati. Jadi kalau di proposal saya memang saya plottingnya Sabtu Minggu pagi, tapi yang hari Minggu itu memang saya cantumkan di situ jam 8 sampai 10, tapi nanti bisa kondisional karena pertimbangan ada beberapa mungkin yang mau ibadah dan lain sebagainya. Itu Ali, jadi kalau 1 minggu 1 kali, bahkan di Unpad sendiri, di kelompok lain itu ada memang yang dosennya belum ngerti, dikiranya itu hanya 16 kali seperti pertemuan biasa. Sehingga masuk 1 minggu 1 kali, begitu saya kasih tahu loh, itu ada 25 kegiatan loh. Dia kaget, akhirnya dia mulai ngejar gitu, 1 minggu 2-3 kali. Nah itu mungkin yang 2-3 kali itu untuk ngejar ketertinggalan itu. Baik Ibu, berarti ini normal ya? Biasa. Jadi kita tetap ke waktu biasa kecuali ada perubahan gitu saja ya. Baik Ibu. Yang lain mungkin? Yang lain kalau ada yang keberatan, kalau Tia Sabtu Minggu Mau waktu tanya Bu. Ya silakan Suci. Berarti yang modul Nusantara ini kan di Spada itu 16 ya Bu. Berarti tidak 16 ya Bu, berarti 25 kegiatan ya Bu. 25. 25. Oh, 25. Iya. Belum semua di-upload ya. Ada 25 total kegiatannya. Jadi kegiatan kebinekaan itu ada 14. Kemudian kegiatan refleksi itu ada 7. Makanya kemarin refleksinya langsung saya gabung 4 kan, refleksi kebinekaan 1, 2, 3 dan inspirasi 1. Kemudian ada kontribusi sosial 1. Inspirasi 3 gitu. Jadi di kegiatan inspirasi kita sudah jalan 2. Inspirasi 1 itu dari penyintas likuifaksi, inspirasi 2 barusan ini dari Prof Zainal. Kemudian di kegiatan kebinekaan yang sekarang itu adalah kegiatan kebinekaan yang ke-5. Dan refleksi kita sudah ada 1. Gitu.
Jadi refleksinya kita masih punya 2 dan kebinekaannya berarti masih ada 9 kegiatan lagi. Baik, Bu. Dan untuk hari Minggu itu, Bu, kan kalau hari Minggu itu kan kata Ibu tadi ya, yang sesuai proposal Ibu dari jam 8 sampai jam 10. Akhirnya situasional karena ada teman-teman kita yang harus ibadah dari Minggu. Apa bisa kalau digeser ke siang aja begitu, Bu? Ya, itu makanya saya tawarkan kalau misalnya mungkin pagi kan kalian barangkali Iya, hari Minggu gitu, Bu. pengen enjoy gitu ya. Pengen enjoy dikit atau mau digeser malam, Minggu malam supaya hari Minggunya bisa ngapel gitu ya. Silakan kalau memang disepakati kalau hari Minggu kayaknya saya fleksibel. Ya, Bu. Karena kalau hari Minggu pagi kayaknya agak keteteran, kayak di rumah tuh kayak ada kerjaan pagi-pagi ya, Bu, di hari Minggu gitu. Iya, mau Jadi mikirnya nyuci, iya, Bu. mau kesempatan bantu orang tua ya. Kalau yang tinggal di rumah, kalau yang anak kos kan lebih santai, mau bangun agak siang bisa. Ya, Bu. Jadi Suci mikirnya mungkin atau bisa mungkin ada teman-teman juga yang keluhan yang sama. Zuhur kalau di Indonesia, kalau kita menggunakan waktu Indonesia Barat mungkin jam 1 sampai jam 3 gitu kan, Bu. Ya. Dia kan 2 jam ya, Bu. Itulah gitu. Jadi fleksibel, silahkan. Yang ada keberatan langsung saja menyuarakan pendapatnya, Dek. Supaya kita seragamkan mumpung ketemu ini. Apakah hari Minggu mau sekarang Sabtu ya? Apakah kalau Sabtu mau siang seperti ini terus? Hari Minggu juga siang atau bagaimana? Kayaknya sih memang karena ini kan ide awalnya ini kegiatan dilaksanakan luring memang di luar jam kuliah, di akhir pekan, supaya ketika kita mau ke tempat wisata itu bukanya kan rata-rata ramainya itu di Sabtu Minggu ya. Cuman ini begitu kedaring kok seperti kuliah biasa, jadi kok kita tetap bertatap mukanya dengan layar tiap hari lagi, tidak ada jeda, padahal harus mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Sama, saya juga waktu itu berpendapat Sabtu Minggu itu kesempatan saya untuk mengerjakan kayak mungkin ada proyek penelitian pengabdian, menyusun laporan, tapi ternyata sekarang jadi terganjal karena ada Zoom, habis itu lanjut diskusi, lanjut lagi mengoreksi, memasukkan notebook dan seterusnya. Tapi ya itulah bagian dari ini, makanya saya nanti mudah-mudahan sih tim saya satunya Pak Mahathir nanti berkenan masuk di part setengahnya ke sana. Setelah 12 kali saya masuk, nanti Pak Mahathir bisa melanjutkan gitu. Harapan saya, tapi kalau memang Pak Mahathir menyerahkan sepenuhnya ya dengan rasa tanggung jawab tetap saya laksanakan. Nah, ini yang keberatan silahkan disampaikan waktunya. Apakah kita tetap mau seperti jadwal yang sudah ada dan perubahannya kondisional kayak hari ini, Prof, itu karena kondisional ya. Jika tidak ada besok, oh iya, lalu kan saya menyampaikan besok itu akan ke kampungnya Munifa. Ketemu dengan Pak, siapa Munifa namanya, Pak Ali ya? Hadir, Ibu. Iya, Bu. Hadir. Tapi kalau di jadwal kita sebenarnya besok itu ke Sauraja Munifa ya? Iya, Bu. Kalau di jadwal itu ke Sauraja, Bu. Jadi bagaimana, atau ke Sauraja dulu nanti kapan sih, saya juga tidak bisa memastikan kalau mahasiswa bisa luring. Ini asik sebenarnya nanti di kuliner itu kita masak bersama di kampungnya Munifa. Jadi di sana kan banyak orang Kaili ya, supaya Bu. bisa asik masak, memperkenalkan hidangan Kaili. Nanti tinggal kita alokasikan dana ke sana, kita datang bersama. Karena kemarin itu banyak yang penasaran ini tentang suku Kaili Da'a. Tapi Munifa pas gabung kita sudah live. Sudah live ya. Nah, silakan yang mau ditanya-tanya yang masih ganjel pertemuan minggu lalu. Ini sudah ada narasumbernya.
Kalau kemarin kan disampaikan di jejak suku Daa itu bahwa suku Daa itu masih ada garis keturunan dengan suku yang ada di Papua. Nah, kalian kalau lihat Munifa bagaimana? Udah jauh sepertinya garis keturunannya, Bu. Jauh kan? Nah, sekarang ditanya coba. Kalau sebelumnya, yang minggu lalu itu saya juga tidak ikut, Bu. Karena ya saya sudah menghubungi Ibu sebelumnya, karena ternyata jam 3 ya, Bu, minggu lalu. Jam 3 sampai jam 5. Kalau Jam ya, berapa? Kayaknya masih tetap ya jamnya ya minggu lalu. jam 3, Bu. Yang kalau nggak salah saya jam pas yang suku Kalida dan ada narasumbernya ya, Bu. Yang kemarin itu. Belum. Belum. Yang PPT, yang penampilan PPT, Bu. Kemarin PPT dengan dengan video. Iya, Belum ada narsum, yang ada narsum baru penyintas. Oh, baru penyintas. Oh, berarti yang minggu lalu saya juga nggak hadir karena kebetulan bentrok dengan proyek akhir saya dan Oh ya. iya, Bu, dan kebetulan bentrok sama proyek akhir dan saya mau bertanya, Kak, melihat di video yang di YouTube itu kayaknya sukunya keren aja gitu di hutan dan mereka gimana ya, tidak terlalu tertutup. Saya kelihatan di video ya, Kak, di video YouTube-nya tidak asing dengan masyarakat umum begitu. Mereka bisa berbaur dengan baik. Dan itu gimana tuh, Kak? Ya, kalau untuk di kabupaten saya sendiri itu terutama di desa saya, kalau untuk suku Daannya itu mungkin sudah agak kekentalan suku Da itu sudah agak berkurang kalau untuk di desa saya. Tapi kalau ya, Bu, Munifa sendiri itu orang tuanya siapa, dari bapak atau dari ibu yang asli suku Da? Kalau saya memang asli suku Da, mama papa, Bu. Gitu ya? Bukan Iya. bukan dari perkawinan silang atau apa ya? Tidak, Ibu. Itu. Asli ini, original. Jadi tapi kalau untuk kehidupan kayak melihat ke cara membangun rumah pohon itu pernah tidak melihat itu, Munifa? Kalau untuk melihat bangun rumah pohon, Bu, saya belum pernah, Ibu. Karena memang dia kan sudah permanen ya, rumah permanen ya. Iya, Bu. Apalagi untuk di desa. Mungkin ada satu kampung, Bu, tapi kalau untuk terjangkau itu susah sekali, Bu. Kalau dari cerita orang tua gitu, pernah tidak cerita-cerita tentang sejarah apa? Iya, kalau di suku Da itu, Ibu dan teman-teman, itu ada yang namanya, pernah dengar adat Balia. Balia. Ya, jadi adat Balia. Jadi adat Balia itu pernah ditunjukkan kalau Balia itu yang motong ayam. Ya, jadi kalau adat Balia itu, Bu, yang biasanya itu untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Oh ya, ritual penyembuhan. Ya, ritual penyembuhan orang-orang sakit. Di mana pas ritualnya itu para orang tua itu memakai seragam kuning dan mereka itu akan berjoget-joget, menari gitu ya, menari-menari mengelilingi orang sakit itu. Jadi itu masih sangat kental untuk di suku Da sendiri. Nah, itu kan ada yang sampai pesan ke kita itu bahwa itu mistisnya tinggi gitu ya. Ada potong ayam kemudian diambil darahnya, atau ada bahkan kemarin yang mengkaitkan bahwa terjadinya tsunami itu karena bersamaan dengan itu. Nah, bagaimana itu? Sebenarnya apa sih yang ada di dalam prosesi Balia itu? Ya, jadi Bu, pasti tanggapan dari orang itu berbeda-beda ya, Bu, tentang ritual Balia. Di mana sebenarnya ritual Balia itu sangat tertuju pada hal-hal yang mistis, Bu, dan teman-teman. Di mana mereka itu seperti membaca
mantra-mantra untuk memanggil roh-roh nenek-nenek moyang. Hmm. Ya, jadi mungkin untuk terkait dengan peristiwa tentang tsunami itu, kan di situ juga pada saat itu sementara terlaksana ritual Balia ya pada saat tsunami itu di Palunomoni, kegiatan Palunomoni. Ya, pasti orang-orang beranggapan bahwa tsunami itu terjadi karena proses ritual Balia tadi, di mana mereka sudah melakukan hal yang menyimpang, mengakibatkan tsunami, mengakibatkan tsunami. Karena ritual-ritual tadi itu mereka memanggil roh-roh seperti nenek-nenek moyang, dan mereka itu menyembelih hewan kayak seperti yang Ibu katakan, seperti ayam, dan darahnya itu akan disimpan di Bu? Tempayan. Tempurung. Hmm. Ya, Terus? batok Ya. kelapa. Mm-mm. Ya, itu darahnya itu akan disimpan di batok kelapa dan bagaimana ya prosesnya itu? Disimpan di batok kelapa dan akan dialirkan ke laut. Dilarung ya. Iya, Bu. Mm-mm. Seperti itu. Itu Jadi, dimaknainya sebagai apa? supaya mungkin darah yang tadinya itu bisa menjadi kayak sesajen untuk para nenek-nenek moyang tadi. Iya. Dan ada ritual Balia itu kalau untuk di sekitaran wilayah saya itu masih sangat sering dilakukan, teman-teman. Iya. Baik, itu. Jadi nanti kalau kita mau menggali lebih dalam, kita nanti bisa langsung ketemu di ketua adatnya ya. Tapi ada apa sih? Kita mungkin hari besok itu ke Sauraja dulu ya, Munifa ya. Ya baik Bu, mungkin besok ke Sauraja, jadi nanti ketemu Pak Ali itu sekaligus supaya beberapa hal terkait budaya-budaya ini bisa suku Da'a dan seterusnya itu bisa satu kali dilakukan di dalam kegiatan refleksi. Itu saja dulu. Besok kita sepakati kita kuliah jam berapa? Siang? Tadi ada yang menyampaikan siang saja. Jadi siangnya jam berapa? Apakah jam 1 WIB seperti tadi itu berarti jam 2 gitu ya? Atau kita mulai di 12.30? 12.30 WIB berarti kalian begitu duhur langsung sholat gitu. Siang boleh Bu. Ya, besok ya mulai siang jam 12.30 kita mulai ya. Berarti pagi kita ambil video dulu Munifah ke sana. Sauraja Bu. Ya. Sauraja. Jam berapa kita ketemu Dek? Pagi Bu. Jam 8 ketemu Ya, di IAIN atau di mana itu posisinya kamu tahu? Di SPBU-nya situ saja, SPBU dekat Setain ya. Oh iya, karena itu lokasinya ada di Kampung Lere. Oh iya, ketemu Kampung Lere. Iya. Berarti di SPBU dekat Setain. SPBU SPBU Imam Bonjol. Oh, di situ ada 2 yang di itu yang di dekat Hasrat itu 1. Di situ saja ya. Di Ponegoro. Oh, Ponegoro Bu, ya. Di SPBU dekat Hasrat itu, dekat showroom apa sih? Kayaknya ada PT Hasrat itu. Nanti deh kita lanjut saja lewat Ya, Japri ya. Ya Bu. Baik adik-adik semua, terima kasih atas kebersamaannya sudah masuk di kuliah. Silahkan dikerjakan laporannya untuk pertemuan hari ini dan nanti saya akan cek pada kapan dia aktif. Kita setting supaya harinya berbeda karena kalau di setting
misalnya untuk yang pertemuan besok Soraja, maka ini kalau hari ini sudah lancar di Spadanya, langsung saya informasikan malam. Tapi kalau tidak, berarti besok Soraja, nanti hari Senin baru saya informasikan kalian untuk upload assignment-nya ya. Semua sudah screenshot dirinya masing-masing sebagai bukti kehadiran untuk lampiran? Baik. Terima kasih semuanya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.